Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliasi. Saya dosen di program studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tes Pengukuran dan Antropometri dengan kode mata kuliah 68150204. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan dan merupakan salah satu mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang definisi, konsep, dan tujuan dari tes pengukuran dan antropometri olahraga untuk diimplementasikan dalam cabang olahraga. Mata kuliah ini akan membahas tentang konsep tes pengukuran dan antropometri, kriteria pemilihan tes, tipe tubuh manusia, komponen kebugaran jasmani, dan antropometri tubuh manusia. Mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk dapat memilih, menggunakan, serta menginterpretasikan hasil tes dan pengukuran komponen kebugaran jasmani dan antropometri tubuh manusia, serta menyusun laporan hasil pengukuran. Kemudian, mahasiswa diajarkan untuk menganalisis dan menyimpulkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk memilih, menggunakan, serta menginterpretasikan hasil tes dan pengukuran komponen kebugaran jasmani dan antropometri serta menyusun hasil laporan pengukuran. Kemudian, mahasiswa juga akan diajarkan untuk menganalisis serta menyimpulkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu 1. Menguasai konsep dasar tes pengukuran olahraga. Yang kedua, menguasai konsep teori, prinsip, dan jenis pengukuran antropometri tubuh manusia. Yang ketiga, memahami tipe tubuh manusia. Yang keempat, mampu memahami kriteria pemilihan tes. Dan yang kelima, menguasai komponen kebugaran jasmani. Yang keenam, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengukuran komponen kebugaran jasmani. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu melaksanakan dan mengevaluasi pengukuran antropometri tubuh manusia. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis data hasil dari tes pengukuran dan antropometri tubuh manusia. Pokok bahasan dalam mata kuliah tes pengukuran dan antropometri diantaranya dengan bahan kajian 1. Pengantar mata kuliah tes pengukuran dan antropometri dengan sub bahan kajian, konsep dan prinsip tes pengukuran dan antropometri, tujuan tes pengukuran dan antropometri. Kemudian yang kedua, bahan kajian antropometri tubuh manusia dengan sub bahan kajian, definisi antropometri tubuh manusia dan faktor yang mempengaruhi antropometri tubuh manusia. Bahan kajian yang kedua yaitu antropometri tubuh manusia dengan sub bahan kajian, definisi antropometri tubuh manusia dan faktor yang mempengaruhi antropometri tubuh manusia. Bahan kajian yang ketiga, tipe tubuh manusia dengan sub bahan kajian, jenis tipe tubuh manusia dan faktor yang mempengaruhi tipe tubuh manusia. Bahan kajian yang keempat, kriteria pemilihan tes dengan sub bahan kajian, kriteria pemilihan tes dan tujuan pemilihan tes. Bahan kajian yang kelima, komponen kebugaran jasmani dengan sub bahan kajian, definisi kebugaran jasmani dan komponen kebugaran jasmani. Bahan kajian yang keenam, praktik tes pengukuran komponen kebugaran jasmani dan antropometri dengan sub bahan kajian, praktik pengukuran komponen kebugaran jasmani dan praktik pengukuran antropometri tubuh manusia. Bahan kajian ketujuh, analisis data hasil pengukuran dan pembuatan laporan. Sub bahan kajiannya, analisis data hasil pengukuran dan pembuatan laporan praktik. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan praktik. Mata kuliah ini berbasis proyek di mana tujuannya untuk membekali mahasiswa agar dapat melakukan pengukuran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah pengukuran. Sistem penilaian yang saya gunakan terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada kehadiran 10%, yang kedua tugas individu 10%, 3 penilaian tengah semester dan akhir semester 10%, yang keempat praktik pengukuran sebagai proyek itu 50%, dan yang kelima laporan praktik 20%. Berikut saya sampaikan video pembelajaran mata kuliah tes pengukuran dan antropometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Oke, hari ini seperti minggu yang lalu saya sampaikan bahwa pertemuan kali ini kita akan
memulai praktikum yang pertama, yaitu praktikum untuk pengukuran salah satu komponen kebugaran jasmani, yaitu kekuatan. Ya, kekuatan atau sering kita dengar strength. Tapi sebelum kita mulai ke praktikum itu, nanti kita akan berdoa dulu, kemudian saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, baru kalian stretching, kemudian nanti kalian mencoba alat. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu. Silakan Abid dipimpin doa. Baik, izin Bu Yuli dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan praktikum yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Ibu Yuli. Terima kasih Abid. Sambil saya jelaskan, tolong diisi presensi untuk praktikum hari ini. Diisi nomor, nama, ini yang halaman kedua, tanda tangan. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan praktikum untuk atau praktik untuk pengukuran salah satu komponen kebugaran jasmani, yaitu kekuatan. Ya, seperti saya jelaskan di beberapa pertemuan awal, itu fungsi untuk melakukan pengukuran atau tes pengukuran itu apa? Ingat gak? Fungsi melakukan tes pengukuran. Untuk menentukan program latihan. 1, Reski? Lupa. Bisa untuk feedback ke atlet. Bisa juga untuk memotivasi. Kenapa bisa memotivasi? Bisa jadi target. Ya, jadi komponen kebugaran jasmani itu ada berapa? 9. Salah satunya adalah komponen strength atau kekuatan. Nah, untuk komponen yang lain minggu depan dan seterusnya nanti kita akan jadwalkan lagi. Dan yang hari ini adalah untuk pengukuran kekuatan. Nanti kita akan gunakan 3 alat ini. Yang pertama untuk push and pull, namanya dinamometer. Semua alat ini namanya sama, gitu ya. Jadi nanti cara menggunakannya saya akan jelaskan satu-satu, terus nanti teman-teman dilihat ya cara menggunakannya seperti apa. Jadi alatnya seperti ini, kita genggam, posisi menggenggamnya seperti ini ya. Jadi mulai dari genggaman dulu, genggamannya seperti ini, kemudian kita buka kakinya dibuka selebar bahu, kemudian posisikan lengan atau tangan ini lurus, dinaikkan, tapi apa ini namanya ya? Ujung lengan atau bahu ini nggak boleh naik, jadi harus dikendalikan gitu ya, harus ditahan ke bawah. Tapi ini posisi lengannya lurus, posisi persis ada di depan dada ya. Kita pandangannya ke depan, kemudian salah satu dulu, push dulu boleh, pull dulu boleh. Jadi tidak bisa push dan pull langsung dilakukan, harus salah satu dulu. Kita coba untuk push dulu ya. Jadi tarik nafas, kemudian dorong. Dan itu 1 kali tarikan napas, 1 kali dorongan. Tidak boleh nanti sampai ininya goyang-goyang atau mukanya sampai jadi cakep gitu ya. Jadi biasa aja. Nanti di sini akan ketahuan hasilnya. Sudah ada yang tahu ini satuannya apa? Kilogram ya. Jadi hasilnya 9 kilogram. Ini untuk push atau dorong. Nah, kalau ini sudah selesai, ini harus dikembalikan ke 0 lagi. Ya, kembalikan ke 0 lagi. Kemudian posisikan seperti semula lagi dan tarik nafas. Tarik ya sampai mendapatkan hasil 12. Ini yang akan dicatat. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau tanya? Berapa kali melakukannya? 3 kali? 2 kali? 1 kali? 3 kali? Kenapa 3 kali? Iya Bu, biar banyak. Oke.
Ya, benar ya. Jadi satu alat ini nanti masing-masing diambil atau dilaksanakan sebanyak 3 kali. Tujuannya, satu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua, kalau memang ada beda antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga, itu nanti kita bisa ambil yang paling besar atau dijumlahkan, kemudian diambil rata-rata, ya, untuk dapat hasil yang maksimal. Gitu ya. Kalau misalnya dirasa dengan 1 kali pengukuran sudah cukup, nggak apa-apa, boleh 1 kali. Nanti tinggal dimasukkan ke tabel kategori. Itu nanti ada kategorinya, strength untuk push dan pull. Nanti ada juga usia sama jenis kelamin. Jadi nanti tinggal dimasukkan. Nanti saya akan kasih tabelnya. Alat yang pertama, sudah paham? Paham. Ada yang mau mencoba? Rizky, silakan. Kita lihat Reski mencoba alat pengukuran strength untuk push dan pull. Kamu mau push dulu apa pull dulu? Push dulu. Push dulu. Oke, posisi? Oke. Wih, mantep nih. Berapa, Ki? 36? 36 satuannya? Kilogram ya. Jadi jangan lupa satuan selalu diikutkan. Gitu ya. Untuk posisinya tadi benar? Ada yang salah nggak? Coba Ki lagi. Nggak usah didorong, di posisi aja, posisi. Kurang tinggi, bahunya turun. Perutnya ditahan. Ya, jadi posisinya begini ya. Di depan dada, bahunya tidak ditinggikan, coba ditinggikan bahunya. Nah, kalau ditinggikan begini ya, dia akan kelihatan naik, turunin. Nah, seperti ini. Diingat-ingat posisinya, kaki dibuka selebar bahu. Sekarang tarik. Wih, mantap. Berapa, Ki? 27,5 kilogram. Ini hasil dari Reski. Nah, nanti teman-teman bergantian nanti. Silakan duduk, Ki. Terima kasih. Oke, yang berikutnya ini alat yang kedua, nih ya, ada namanya ya, dinamometer. Ini untuk mengukur grip tangan, ya. Nah, ini bisa untuk mengukur grip tangan kanan dan kiri. Boleh nggak dua-duanya Bu jadi satu? Kenapa nggak boleh? Nggak seimbang. Terus? Nah, jadi nggak tahu karena ini kan untuk mengukur kanan dan kiri. Pasti beda apa harus sama? Beda. Pasti beda ya. Jadi cara ngukurnya sama. Ini kita nolkan dulu. Ini satuannya sama ya, kilogram. Nanti 3 alat ini satuannya sama, kilogram. Posisi masih sama. Seperti ini, kaki dibuka selebar bahu, nggak usah lebar-lebar. Jangan juga terlalu sempit atau kecil. Kenapa? Ini untuk keseimbangan, gitu ya. Nah, yang mana dulu Bu? Kanan apa kiri? Bebas. Kanan, kiri silahkan. Nah, cara pakainya nanti tinggal dipegang seperti ini. Posisikan di, apa ini namanya? Ruas jari yang tengah. Atau ruas jari yang kedua kalau ada yang keempat ya. Ada yang 4 nggak ruasnya? Nggak ada ya? 3 ya? Dicek semua. Letakkan ada di sini, ini bukan di atas tapi di sini ya. Letakkan di ruas jari yang kedua seperti ini. Posisinya ini menghadap ke luar. Menghadap keluar. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Tapi ini pandangan ke depan. Ya. Sama, tarik nafas, rileks, 1 kali tarikan. Ini nanti akan ketahuan hasilnya berapa? 22 kilogram. Ya. Begitu juga dengan yang sebelah kiri. Posisinya sama. Kalian bisa lihat pergerakannya. Posisi siap seperti ini, tarik nafas dan tarik. 18. Tadi yang pertama berapa? 22. Berarti kekuatan grip tangan kanan saya lebih besar dari tangan kiri. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanya? Saya izin bertanya. Ya. Bu, saya mau nanya, ini fungsi dari mengukur kekuatan ini tuh buat apa ya Bu? Oke. Seperti tadi yang di awal saya jelasin, ya. Tujuan dari dilakukannya tes dan pengukuran, salah satunya tadi Abid bilang apa? Untuk menentukan program latihan. Selain itu?
untuk motivasi. Selain itu, untuk mencapai target, itu ada kaitannya dengan membuat program latihan. Kemudian, feedback untuk atlet. Jadi kalau ini dilakukannya sebagai tes awal, berarti ini dijadikan untuk data awal untuk menentukan program apa yang akan dicapai ke depan. Biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang jangka panjang. Kalau memang kekuatan ini sangat dibutuhkan untuk cabang olahraga kalian. Penjelasan alat ini sudah jelas semua? Karena nanti kalian harus nyoba satu-satu. Ada yang mau nyoba dulu di depan? Oke, silakan. Kenapa dikenceng-kencengin? Kenapa itu fungsinya buat apa? Ya, jadi teman-teman di sini tadi saya belum jelasin. Di sini ada semacam tombol untuk menaikkan dan menurunkan si gripnya ini. Tujuannya untuk apa? Dia untuk menyesuaikan grip tangan kita. Jadi kalau kan ada yang tangannya jari-jarinya panjang, ada yang pendek. Jadi pokoknya patokannya ruas jari yang tengah. Kalau di sini dirasa udah nyaman, ini nggak usah dipindah-pindah. Tapi kalau misalnya terlalu dekat, ini bisa diputar, disesuaikan, gitu ya. Karena ini ada yang kenceng banget juga, gitu. Terlalu jauh, nanti malah kalian nggak akan maksimal, gitu ya. Jadi nanti sebelum itu kalian atur dulu, gitu posisinya. Oke, udah nyaman belum? Udah. Berapa? 22, 23. 23. Gimana tadi posisinya? Pertama kaki dibuka selebar bahu, Mm-mm. terus tangan agak dibuka, terus kemudian untuk Tadi bahunya miring nggak? Miring. Nggak boleh miring-miring ya Mbak, ntar kamu jalannya begini. nah, agak tegak, terus Pandangan, pandangan lurus, mm-mm. kemudian Ambil nafas, ambil nafas, tarik. Oke, baru ketahuan hasilnya. Nah, tadi yang pertama dia lakukan salah ya, karena dia bahunya masih miring. Ini nggak boleh nih. Ini miring sedikit akan mempengaruhi hasil. Ya, jadi semua harus dikunci dari apa nih? Core. Gak apa-apa, perut ya, otot perut atau kita sebut biasanya core gitu ya. Kendalikan dari sini. Yang perutnya agak maju sedikit tolong ditahan. Ya. Semua bisa ditahan dengan kita bisa sambil ngomong gitu. Posisikan, rileks, santai, kanan, udah selesai, baru kiri. Tapi nanti sebelum kalian melakukan tes, kita stretching dulu ya, stretching dulu sama-sama. Izin Bu, mau nanya, saya kan tangan dominannya itu kanan, tapi saya pernah coba tes pengukuran hand grip itu, yang lebih besar itu bukan tangan dominan Bu, jadi itu gimana ya Bu? Ya, jadi dominan kanan, tapi hasil hand gripnya lebih besar yang kiri. Kira-kira kenapa? Teman-teman ada yang tahu gak? Boleh? Bisa dari teknik, ada lagi? Pas? Ya. Jadi bisa jadi kamu, bisa jadi dari alatnya, ini, settingan ini berbeda antara kanan dan kiri. Ini yang pertama, makanya tadi saya bilang penting ini dikencengin, dikendorin, sesuaikan dengan jari kalian. Karena telapak ini nih beda-beda nih antara Reski, Putri, sama yang lain. Ya, disesuaikan. Pokoknya patokannya ruas yang tengah. Ya, ketika ini udah pas, posisikan. Jangan sampai tadi kayak Sabrina tuh. Nih. Putri, sorry. Sabrina terus kan jadinya. Ini agak miring, ini pasti akan mempengaruhi hasil. Ya. Jadi bisa jadi ini kamu tekniknya benar, yang ini yang salah gitu. Itu yang bisa mempengaruhi hasil. Makanya tadi di awal kan ada yang nanya berapa kali dilakukan? 3 kali, fungsinya salah satunya untuk mengantisipasi hal itu. Gitu. Benar? Oke. Baik, selanjutnya ini alat yang ketiga untuk mengukur kekuatan. Namanya masih sama, dinamometer, hanya ini untuk mengukur back sama leg. Ya, belakang sama tungkai atau apa nih?
quadriceps ya. Nanti posisinya ini harus dekat dengan tembok. Kenapa? Karena nanti tembok ini akan dijadikan penopang untuk kita bersandar ya. Contohnya nanti kita akan berdiri di atas alat ini. Kemudian ini ada stick yang ada rantainya. Nanti kita akan kaitkan ini nanti menyesuaikan dengan tinggi badan teman-teman semua ya. Kalau untuk back posisinya seperti ini. Nanti tinggal dikaitkan. Jangan lupa ini dinolkan. Posisinya nanti seperti ini, menghadap ke depan. Kalau ini masih terlalu tinggi, ini bisa diturunkan kembali. Posisinya seperti ini. Dan kedua tangan ini bukan untuk menarik, tapi hanya untuk menopang. Rasakan otot yang ada di punggung ini yang melaksanakan tugasnya untuk menarik alat ini. Paham? Siap? Posisikan menghadapnya tetap ke depan dan tarik. Di sini nanti akan kelihatan ya hasilnya berapa. Kalau sudah selesai ini bisa dilepas, kemudian dinolkan lagi. Yang kedua itu untuk leg. Posisinya seperti ini ya. Ini tinggal dikaitkan sesuai dengan tinggi teman-teman. Ya, dan ingat sekali lagi, kalau leg berarti yang bekerja adalah leg. Tangan dan stick ini, tangan hanya berfungsi untuk menjaga stick supaya nggak glondor. Apa sih glondor namanya ya? Gelundung atau jatuh lah gitu ya. Jadi nanti yang dirasakan adalah yang narik leg ke atas. Ada yang bersedia jadi volunteer? Mau back dulu apa leg dulu? Yang back dulu aja. Oke. Posisi naik, kemudian agak nunduk, madep ke depan. Ini kalau bisa nanti berpasangan ya, jadi dia menyesuaikan posisinya, kemudian teman satunya mengaitkan. Siap, menghadap ke depan, relax, tarik nafas, tarik. Oke, ingat ya, tangan hanya untuk membantu memegang stick supaya nggak jatuh. Yang menarik adalah punggung atau belakang. Bener ya, belakang ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau alatnya kurang maju, dimajuin sedikit nggak apa-apa. Nah, ini juga fleksibel ya, bisa dimajuin, bisa dimundurin, nanti tergantung tinggi teman-teman. Kurang ke belakang nggak? Kamu harus nempel. Oke. Posisiin dulu, ntar saya cantolin. Hadap ke depan. Kurang nggak? Oke. Siap. Nempel. Punggungnya nempel. Nah. Siap. Bangun. Kamu tidak boleh jinjit, tapi bangun. Bangun. Tapi badannya tetap nempel ke sini ya. Jadi begini nih. Dah. Terus ke atas. Tarik ke atas. Udah, segitu aja. 55. Ya, kira-kira begini. Contohnya. Makasih, silakan kembali. Jadi nanti sebelum, ini alat kan ada 3 ya. Alat ini ada 3, nanti dibagi 3 kelompok aja, supaya nanti bisa cepat dan bergantian. 1 melakukan tes, 1 menjadi, fasilitator, tester, instruktur, ya itulah pokoknya, untuk ngasih tahu atau ngecek posisi badan dan segala macamnya udah bener atau belum. 1 lagi mencatat dan memfoto dan memvideokan untuk nanti bahan laporan di akhir perkuliahan gitu ya. Terus kalau kelompok 1 alat ini sudah selesai, gantian alat ini kemudian alat itu. Jadi nanti semuanya akan mencoba 3 alat yang sama.
Sebelum nanti kita bagi kelompok, nanti kita akan stretching dulu, nanti dipimpin salah satu mungkin sama Andika. Pertemuan hari ini sudah selesai. Tadi teman-teman sudah melakukan pengukuran dengan 3 alat ini. Sebetulnya untuk pengukuran kekuatan bisa juga tanpa menggunakan alat ini. Contohnya apa? Push up, sit up, back up, pull up. Ya, jadi banyak cara untuk mengukur kekuatan selain dengan alat ini. Kalau dengan alat ini mungkin bisa dilakukan di sini ya, di lab. Tapi kalau kalian tesnya mungkin di luar, nggak ada alat ini, nggak bisa nih ngukur kekuatan, harus pakai alat. Nggak ya, jadi bisa dengan alternatif yang lainnya. Kemudian presensi mana? Terima kasih. Untuk penilaian nanti di akhir, praktikum ini saya jadikan proyek untuk kalian. Jadi nanti ada beberapa pertemuan untuk praktik komponen kebugaran jasmani dan antropometri, salah satunya yang sekarang itu untuk pengukuran kekuatan, nanti pertemuan berikutnya komponen kebugaran jasmani yang lain. Dan penilaiannya dari praktik tadi itu ada dari keaktifan kalian, kehadiran, kemudian cara menggunakan ini, salah nggak apa-apa, tapi nanti saya akan ada penilaian sendiri karena tadi kan kalian juga mencoba beberapa kali ya, sampai akhirnya betul gitu kan. Salah satunya tadi siapa namanya? Nugi tadi masih salah dengan melakukan push and pull, tapi setelah beberapa kali mencoba akhirnya dia tahu, oh ternyata posisi seperti ini yang seharusnya saya lakukan, sehingga hasilnya tadi berubah ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai beberapa kali dia nyoba, itu hasilnya yang terakhir lebih bagus gitu. Kalau memang kalian posisinya benar, itu hasilnya akan maksimal gitu. Itu menjawab juga pertanyaan Reski tadi ya, kenapa grip kanan kiri berbeda walaupun meskipun saya dominan kanan tapi lebih besar yang kiri. Itu salah satu jawabannya ya. Jadi penilaiannya seperti itu, dan nanti setelah selesai pengukuran semua sampai akhir, di akhir nanti ada pembuatan laporan hasil praktik. Yang tadi kalian sudah catat hasilnya dari masing-masing pengukuran ini, kalian bikin laporan. Nanti ada draft laporannya saya kasih. Kalian tinggal bikin, kemudian dikumpulkan itu sebagai penilaian akhir semester, dan itu nanti dipresentasikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, tadi kita buka dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Abid, silakan dipimpin. Langsung aja. Baik, sebelum kita mengakhiri praktikum hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa di masyarakat. Doa selesai. Terima kasih. Silakan kembali melaksanakan aktivitasnya. Bye-bye.